Kita pakai pakai Ferrari cuy. Gile, gile cuy. Kalau tutup ya, lihat. Kayak bom anjir. Let's go. Ferrari isinya mahal-mahal semua. Ferrari terbaru ini. Ini buat apa namanya? Klakson aja gini cuy. Mana cuy? Gak iso anjir. Gak iso. Gak bisa. Oke, kita mau hari ini mau setup buat studio ya. Ini ada di apartemennya temanku. Let's go. Alright, kayak gini. Nanti ini bakal kita kasih hijau-hijau gitu ya, buat papan tulisnya. Terus ininya kita kasih warna hitam. Terus kita kasih kayak data-data gitu ya. Itu sih di setup kita ya. Ini udah merendam. Ya. Alright, ini jadi aku lagi WSC sama teman. Aku mau balas-balasin ya beberapa pertanyaan. Jadi kan aku kemarin janjiin kan ada beberapa pertanyaan yang mungkin bakal aku balesin. Oke, gua mau ambil mic dulu. Wait. Alright, jadi mau langsung balesin kan. Wait, susah banget cuy. Ini mau langsung balesin tapi lihat baterainya habis cuy. Nih, dia bakal kedip-kedip gitu loh kalau baterainya habis. Nah kayak gini. Jadi ya kayaknya bakal gua balesin nanti ya, di rumah aja ya. Gua jawabin pertanyaan kalian. Oke. Oke, gua kan udah janji buat jawabin pertanyaan kalian yang ada di IG story gua. Itu ada banyak sekali pertanyaan, itu ada puluhan pertanyaan dan gua mau jawabin. Ini gua jawabin 5 tok ya. Ini gua udah pilih, udah gua sortir yang bagus-bagus dan relevan gitu lah ya buat kalian. Yang pertama, ini ada yang nanya bisnisnya apa aja bro. Banyak banget yang nanya bro bisnisnya apa, bro trading, bro apa. Gua punya bisnis utama Cokro Bromelia, yaitu bisnis tanaman hias gitu. Dan sekarang gue lagi fokus buat dropship. Jadi gue jualan-jualan barang-barang yang bisa dijualin tanpa nge-stok gitu ya. Dan yang menarik dari dulu sampai sekarang gue itu nggak pernah produksi sendiri gitu. Itu mungkin ya yang bikin gue lebih cepat dari orang-orang yang bikin brand dulu ya. Karena gue nggak perlu mikirin produksi, mikirin stok, bikin gudang. Karena gue nggak perlu mikirin itu semua. Karena ya udah gue tinggal jualan barangnya orang yang udah siap dijual dan gue dapat cashnya, gue dapat duitnya. Jadi ya aku punya uangnya, ya udah gitu toh. Sesimpel seperti itu. Gue gak harus ngurusin apa kayak stok kayak apa kayak enggak deh. Untuk sekarang gue ngumpulin cash dulu sebanyak-banyaknya dari hasil jualan tersebut. Dan di Cokro Bromelia itu sekarang udah ada 7 tim ya, ada 7 karyawan, dan di dropship itu ada 2 ya, ada 2 tim gitu. Jadi di 2 ini udah ada timnya semua gitu ya. Dan jujur yang dropship ini cepat banget, sumpah cepat banget growth-nya. Gue sebenarnya nggak nyangka karena bisa cepat ini, tapi ya alhamdulillah. Dan ini baru jalan sekitaran 2 bulan, omsetnya udah sekarang total kalau udah 100-an lah ya gitu. Sorry, ini jalan sekitar 1,5 bulan. Ingat jalannya itu di awal Ramadan gitu ya. Sampai sekarang nanti kan baru satu setengah bulan nggak sih? Ada ya 1,5 bulan sampai 2 bulan lah ya gitu. Sebenarnya kalau kalian tahu caranya jualan, itu kalian dapetin uang itu nggak sesusah kalau kalian nggak tahu caranya jualan gitu. Emang cari duit itu susah, tapi menurut gua yang paling mudah itu jualan. Asalkan kalian mau belajar aja gitu ya. Dan jualan itu gini loh. Kebanyakan orang-orang kaya, hampir semua ya, orang-orang kaya itu jualan. Awalnya itu pasti jualan dulu. Siapa Warren Buffett, Timothy Ronald ya kalau di Indonesia, hampir 80% 90% itu pasti jualan terlebih dahulu.
karena itu fondasinya. Menurut gua ya, itu fondasi buat kita bisa naik level lebih gitu, lebih cepat. Karena jualan itu fungsinya apa? Buat nyari cash, dan jualan itu jualan itu enak banget gitulah intinya ya. Pertanyaan kedua ini ada dari Mas ini ya. Bro, aku mau belajar kayak kamu. Cara mulainya dari mana? Nah, ini juga pertanyaan yang banyak banget yang ada di DM gua. Jawabannya sama, mulai dari jualan. Gitu aja, so simple. Jualan. Oke, ini pertanyaan ketiga ya, ini dari Mas ini. Pertanyaannya, apa yang memotivasi kamu untuk jalani bisnis dari usia muda? Ini juga banyak banget yang kayak gitu. Sebenarnya gua udah pernah ceritain di video yang ini ya. Itu gua itu dulu pernah mondok dan keluar, singkat seperti itu. Kemudian gua bingung mau jadi apa gitu. Gue itu nggak mau jadi orang yang biasa-biasa aja, nggak mau. Jujur, dari gua kecil itu gua mau jadi seseorang. Itu udah gua ceritain ya, kalian bisa tonton aja di sini. Ya, jawabannya simpel. Gua nggak mau jadi orang yang biasa-biasa aja gitu. Oke, ini pertanyaan keempat. Gimana caranya bangun mental kuat? Gua itu punya prinsip. Kalau gua itu seorang laki-laki, ya, gue gak harus mikirin mental health apa kayak. Mental kuat itu adalah kewajiban bagi seorang laki, itu bukan option. Kamu punya mental kuat, yaitu kewajiban kamu harus punya mental kuat gitu. Itu yang kamu pilih. Ya, kamu terabas aja apapun rintangan yang ada di depan kamu harus kuat mentalnya gitu. Jadi jangan pernah pikirin mental kamu, jangan pernah mikirin mentalnya kayak gimana. Terabas aja gitu loh, berani aja gitu. Karena kamu laki-laki, kamu harus bertanggung jawab apapun yang terjadi gitu. Oke, pertanyaan yang kelima dari Mas ini ya. Gua kuliah kerja bantu orang tua ya, sandwich generation. Oke. Gimana atur prioritas kalau mau mulai bisnis gitu ya? Itu ya pertanyaannya. Pertanyaan ini sebenarnya berat. Gua tahu rasanya. Kamu kuliah, kerja, dan mau merintis bisnis gitu ya, mau bangun bisnis. Aku tahu kamu mau kaya pasti. Dan rasanya kayak waktu kamu itu udah full gitu ya, kayak udah penuh. Tapi realitanya kamu harus tetap mulai. Yang pertama, kamu harus sadar waktu kamu itu ada 24 jam. Sama kayak seluruh orang ya. Orang itu gak ada yang punya waktu 25 jam, gak ada. Tapi apa bedanya kamu yang punya 24 jam dengan Elon Musk? Sama kan, punya 24 jam. Tapi Elon Musk kok bisa lebih kaya, lebih produktif? Elon Musk itu punya banyak sekali bisnis, perusahaan. Dan ya, perusahaannya semuanya jalan gitu. Beda cara ngatur waktunya aja. Jadi gua saranin buat Mas ini, itu sebelum tidur itu atur jadwalnya dulu. Nanti pagi harus ngapain, siang ngapain, sore ngapain, jam 6 ngapain, jam ininya sedetail mungkin. Nanti kalau ada miss pun, itu yang penting kamu udah tulis gitu ya, jadwal kamu. Jadi bikin hidup kamu itu seproduktif mungkin. Jalanin semuanya, jangan pilih salah satu. Kamu keluar dari kuliah nggak usah. Kamu tetap kuliah. Ya, kalau saran dari aku ya, karena Masnya minta saran dari aku, Masnya tetap kuliah, kerja tetap. Dan kalau mau bikin bisnis bisa coba dengan jualan barangnya orang dulu. Coba aja dengan sedikit demi sedikit. Terus kapan resign-nya? Resign itu nunggu waktu income dari bisnis kamu itu lebih besar, sekitaran, tergantung sih sebenarnya. Kalau aku patokannya mungkin income-nya 2 kali sampai 3 kali lah ya dari kamu kerja di orang itu gitu. Jadi gua saranin kerjain semuanya dulu ya, nggak usah dihilangin salah satu. Atur jadwal kamu yang semaksimal mungkin, dan jangan lupa dijadwalin itu tadi ya, setiap malam gitu. Oke, itu aja ya pertanyaan kelima tadi. Oke, itu ya tadi ya pertanyaan-pertanyaan kalian, ada 5 tadi yang nggak kejawab. Mohon maaf karena waktunya terbatas juga. Ini udah berapa menit ini? Gua ngerekam udah berapa menit ini? Mungkin nanti di-cut ya sama editornya. Udah ya, segitu aja. Kita lanjut ke journey-nya. Let's go. Ini lagi ngerekam coy. Di sini kayaknya mau WFC ya, enak ya kayaknya. Me pop my collar, them girl holla. Them man hit me for the sauce on top. I got what they need, doors open. Now I navigate through like cause I can. I weren't made to be less than great. Avant-garde, I don't know no grain. Come like pops, they just know my pace. Come out your ends a civilian, not your average low hilly. Gila, lihat apa bro? Wah, city like. City like.
Gak tau bro. Nih, pemandangan. Pemandangan. Bagus banget cuy. Lihat nih. Gila. Apa anjir? I hear them trying to change their tone now that I'm finally on. They see I got motion, so now they hit my phone. I ain't respond. Gila. Gede banget cuy. Bikin apa kita ini? Bingung cuy, gimana cara pasangnya? Ini paling luar. Harusnya sih. Kita bakal bikin konten sekelas movie ya. Alright. Nih. Kita masih bingung cara pasangnya. Oke. Hari ini sekarang udah jam 8 tanggal itu enggak ya? 4 Mei. Dan tadi seharian aku nggak sempat ngevlog karena privacy ya, aku ada quality time bersama keluarga. Dan ini aku mau ada temen yang kesini buat dia mau pinjam mini studioku ini. Dia mau bikin video juga, dia mau pinjam ini ya, studio kecil-kecilan yes kayak gitu. Habis ini UFC juga kayaknya sampai pagi deh. Tadi gak sempat kerja semesek, jadi sekarang kerja. Let's go. Oke, ini gua udah sampai di rumah dan ini jam 2.17 dan gua mau bahas beberapa barang yang gua bawa ketika UFC. Wait, gimana ya? Yang pertama ini ada buku buat tulis-tulis gitu ya. Ini banyak tulis-tulisan buat nulis biasa lah ya, apapun ditulis di situ. Kemudian ada dompetnya aku cari yang gede. Kenapa? Karena biar bisa muat buku gitu ya, buku kecil seperti ini. Nih, terus bisa muat charger kayak gini. Sekalian aku keluarin karena apa namanya, karena ya mau aku pakai juga chargernya gitu. Terus ini ada kontak gini sih, udah. Terus ada mic juga, ada memory card kayak gitu. Terus ya kayak gitu. Terus tentu saja ada MacBook, laptop sorry. Udah sih, kalau aku berangkat dari kantor ya dari kantor cafe itu yang aku bawa itu cuy. Ini udah mantap banget, saatnya tidur. Ini bisa jadiin tempat tidur dan juga bisa jadiin cuy kursi sofa kayak gini. Jadi kalau dilipat dia bakal jadi tempat tidur gitu. Alright, ini fungsi lagi tujuan UFC puncak sekarang. nih, peak tujuannya ini berarti buat ngilangin semua Berarti supply dikasih coinnya ini. dikasih kado cuy, karena Nah kan kalau yang supply-nya kemarin itu habis kan berarti SN-nya udah dibagiin semua kan? 23 April itu kan aku langsung ultah. Ini udah Mei lah. Tapi Berarti dikasih lebih kado dong sama dari apa? temanku. Berarti nggak 1:1 sama ini dong, sama propertinya dong. Jadi gini, ada dua opsi bagi orang. Pertama dia staking, Kasih baju Madrid sama bro ini. secara logika memang arahnya Kasih cuy. orang kan pengen menguasai. Ngevlog. Tapi kalau dia selalu uang, Kasih baju Hala dia Madrid. mau jual lagi kan lama kan di Thank you. jadi pada prosesnya sama-sama. Jadi sama-sama bisa liquid juga. Berarti supply
supply Alright, OST dulu ya. Enak banget cuy. Ini lagi WFC sekarang. Ini pagi banget. Ini kayak udah lama nggak kayak gini karena biasanya jam segini masih baru mandi cuy. Ini udah ya jam setengah 11 dan ya aku udah kerja. Tadi sih udah nyampe dari tadi jam 9 lah ya. Let's go to work. Gila, seru banget kerja pagi. Halo, good morning guys. Ini nggak tahu ya, ini ngevlog di hari keberapa cuy? Nggak tahu, gak ngitung hari. Jadi ini gua bakalan kerja tapi di rumah aja ya. Ini gue mau beli apa namanya, kok nggak blur ya. Dan ya hari ini gue bakalan beli minuman ya, kopi gitu buat pagi-pagi. Ini bukan pagi sih, ini udah jam 11 siang cuy. Jadi ya gue bakal beli minuman terus kerja di rumah aja gitu ya. Let's go. Kita ke bawah buat beli.